Assalamualaikum. Hi guys, I hope you enjoyed our channel. Nah, karena ilmu penting untuk kita. Di sini kita mau ngasih beberapa pembahasan tentang orientasi organisasi. Mau tahu apa itu orientasi organisasi? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan ngejelasin tentang definisi dari orientasi. Nah, orientasi sendiri adalah membuat karyawan baru lebih akrab dengan aturan, kebijakan, dan juga prosedur yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya suatu perusahaan akan menggunakan dua program orientasi. Yang pertama, program orientasi singkat, dan yang kedua adalah program orientasi formal panjang. Nah, sebagai contoh, biasanya suatu perusahaan akan memberikan ini nih kepada karyawannya. Ini namanya handbook atau buku panduan. Nah, buku panduan ini berisi tentang jam kerja, tentang cuti, gaji, pengenalan organisasi, perusahaan, kemudian juga berisi tentang aturan regulasi sebuah perusahaan tersebut yang ditulis secara detail. Orientasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orientasi organisasional. Berikut penjelasannya. Terus yang kedua ada orientasi departemental. Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman udah jelaskan perbedaan antara keduanya? Jadi, kalau orientasi organisasional, dia lebih menjelaskan tentang keorganisasian suatu perusahaan tersebut. Sedangkan kalau orientasi departemental, itu lebih menjelaskan tentang spesifikasi hal-hal yang akan dilaksanakan di masa mendatang dari karyawan baru tersebut. Nah, dengan rangkaian orientasi yang diterima oleh karyawan baru, maka dengan itu karyawan baru bakal beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan mereka. Nah, hai teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang pentingnya orientasi. Nah, tahu gak sih teman-teman bahwa saya manusia itu menghabiskan 30 tahun waktunya untuk bekerja loh. Nah, sehingga wajar sekali kalau manusia sangat mencintai pekerjaannya. Nah, perlu diketahui lagi nih teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kegiatan orientasi di dalam Al-Qur'an loh. Nah, ini dia. Nah, kegiatan orientasi yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah yang artinya dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, dapat diambil kesimpulan nih teman-teman, bahwa Allah memperkenalkan atau mengorientasikan Nabi Allah Adam alaihissalam kepada para malaikat. Nah, itulah mengapa orientasi sangatlah penting. Karena dalam orientasi, para pekerja baru atau pegawai baru dapat memperoleh tentang informasi mengenai tentang perusahaan, cara kerja, informasi tentang pemberi kerja,
dan berbagai informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Karena biasanya karyawan baru yang baru bekerja, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia kerjain. Nah, maka dari itu, dengan rangkaian program orientasi, maka kecemasan tersebut akan terminimalisir. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan mereka. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Nah, biasanya dalam program orientasi, kita bisa mengetahui tentang karakteristik atasan kita, karakteristik tentang partner kerja kita. Nah, dengan itu, kita bisa bersikap secara bijak, sebijak mungkin bagaimana untuk menghadapi berbagai karakter yang berbeda tentunya. Nah, yang kelima, karyawan baru bisa menjadi lebih mandiri karena karyawan baru sudah mengetahui apa yang harus dia kerjakan tentunya. Dan yang keenam, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri karena karyawan baru sudah memiliki orientasi atau pengenalan dengan perusahaan dan pekerjaannya dengan sangat baik. Sehingga dengan orientasi tersebut, maka tingkat kecenderungan pegawai baru untuk mengundurkan diri juga sangat kecil. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya mengenai program pengenalan orientasi. Teman-teman tahu nggak sih program pengenalan orientasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program orientasi yang efektif bagi karyawan baru. Kita simak bersama ya. Yang pertama, dalam orientasi, karyawan didorong untuk bertanya tentang segala sesuatu yang belum jelas baginya. Yang kedua, program orientasi meliputi informasi tentang aspek teknikal dan sosial dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, orientasi merupakan tanggung jawab langsung dari manajer kepada karyawan baru. Nah, perlu diingat, dalam orientasi harus dihindarkan membuat karyawan baru merasa bingung dan rendah atas pekerjaan atau perusahaan yang akan ia jalani nanti. Dalam orientasi pula, seorang karyawan baru akan terjadi interaksi formal dan informal baik kepada manajernya atau rekan sekerjanya. Ada pula adanya bantuan relokasi bagi karyawan dan keluarganya, terutama jika karyawan berasal dari luar kota. Nah, yang terakhir, perlu diingat bahwa seorang karyawan baru patut diperkenalkan dengan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu, serta konsumen perusahaannya bagaimana. Seorang karyawan baru haruslah tahu mengenai produksi dari perusahaan yang akan ia jalani nanti. Dalam program orientasi pada suatu perusahaan, yang dimaksud pula sebagai sosialisasi dan asimilasi tentang mutu, teamwork, pengembangan kepribadian, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Hal-hal tersebut disampaikan dalam pelatihan pekerjaan, seperti di hari pertama. Biasanya berisi penjelasan sekitar program orientasi, sambutan selamat datang, penjelasan struktur organisasinya, sejarah dan budaya, atau manfaat yang akan ia terima. Pada hari kedua, adanya latihan komunikasi. Nah, pada hari ini ditekankan pada pentingnya saling menghargai, tim kerja, dan komunikasi terbuka. Selain itu, dijelaskan pula masalah keselamatan kerja, isu lingkungan, sistem produksi, dan perpustakaan jika suatu perusahaan tersebut memiliki sebuah perpustakaan. Nah, pada pelatihan hari ketiga,
adanya latihan komunikasi untuk mengajukan permintaan dan memberikan umpan balik, mengatasi masalah secara khas perusahaan, jaminan mutu, komunikasi dalam keadaan bahaya, dan keamanan. Nah, pada hari keempat, ditekankan pada karyawan baru untuk tanggung jawab terhadap tim. Bagaimana melaksanakan kerjasama sebagai tim, sistem pengajuan usul khas perusahaan, pelatihan mengatasi kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa orientasi secara sederhana adalah dua hal. Yang pertama, apa yang ingin diketahui karyawan baru, dan yang kedua, hal-hal spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan yang perlu diberitahukan kepada karyawan. Lantas, bagaimana mengenai orientasi yang islami? Sebenarnya orientasi perusahaan secara islami tidak jauh berbeda. Secara garis besarnya sama, seperti memberitahukan pada karyawan hal-hal yang perlu diketahuinya, memberikan kesempatan pada mereka untuk bertanya, serta langkah awal untuk sosialisasi nilai-nilai dan budaya yang dianut perusahaan. Boleh juga ditambah mengenai dress code, sikap yang islami atau tepat waktu, amanah, jujur, dan lain-lain, serta jam kerja dengan waktu-waktu istirahat yang singkat untuk bekerja secara profesional. Nah, teman-teman sudah tahu ya bagaimana orientasi yang islami itu. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu penempatan karyawan. Nah, dalam penempatan karyawan ini, pekerja harus sesuai dengan keahliannya. Kita lihat pada sebuah tabel di gambar ini. Pada tabel ini, atau pada gambar ini dijelaskan seorang pelamar yang melamar suatu pekerjaan di mana ia harus mengikuti rekrutmen suatu perusahaan, apakah ia memenuhi persyaratan umum perusahaan tersebut ataukah tidak. Pada tahap ini, ia akan memasuki tahap seleksi, di mana dari pihak HRD akan menyeleksi apakah calon karyawan tersebut memenuhi syarat dan masuk kriterianya atau tidak. Jika tidak, maka ia akan mengalami penolakan. Apabila ia akan diterima dan selanjutnya penempatan pekerjaan sesuai keahliannya. Nah, proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang dituangkan dalam bentuk tes. Bisa tes potensi akademik, psikologi, atau tes kesehatan, atau juga yang lainnya. Nah, setelah itu baru dilakukan penempatan karyawan baru. Pada kegiatan penempatan tidak hanya dilaksanakan setelah seleksi, melainkan meliputi pula penempatan dalam rangka promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian. Khusus karyawan yang dipromosikan, perusahaan akan melakukan pelatihan dan pengembangan sesuai jabatan atau Bab selanjutnya adalah budaya perusahaan syariah. Budaya organisasi adalah suatu sistem dari makna bersama atau shared meaning yang dianut oleh setiap anggota organisasi yang nantinya akan menjadi pembeda antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ada 6 karakteristik utama esensi dari budaya organisasi menurut Robbins. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko atas keputusan yang telah diambilnya. Yang kedua adalah memperhatikan hal-hal yang rinci pada masalah-masalah kecil. Contohnya, penerapan 3S, senyum, sapa, salam di antara karyawan. Yang ketiga adalah orientasi pada hasil. Jadi setiap organisasi memiliki tujuan yang nantinya akan mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen memperhatikan akibat dari hasil pada orang-orang dalam organisasi.
Yang keempat adalah orientasi pada tim. Sejauh mana aktivitas kerja ditata melalui tim dan bukan pada individu. Jadi, kinerja suatu organisasi berdasarkan kerja tim, bukan hanya masing-masing individunya. Yang kelima adalah agresivitas. Melihat sejauh mana karyawan agresif dan bersaing, bukan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasilnya. Yang keenam adalah stabilitas. Sejauh mana aktivitas organisasi menekankan pada status quo dan bukan pada pertumbuhan saja. Yang selanjutnya adalah pengembangan budaya perusahaan syariah. Pengembangan budaya perusahaan syariah dapat melalui beberapa sumber. Yang pertama adalah budaya organisasi tentu harus banyak meneladani perilaku dan sifat Rasulullah. Nah, dengan mengenal biografi beliau, khususnya yang berkaitan dengan usaha, dapat menjadikan kita meneladani sikap dan perilaku beliau, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam berwirausaha. Yang kedua adalah ritual atau kebiasaan perusahaan, yaitu sekuen aktivitas yang menyatakan dan memperkuat nilai-nilai inti organisasi, seperti tujuan apa yang penting, orang-orang mana yang penting, dan apa yang dibelanjakan. Misalnya dengan menerapkan hal-hal kecil seperti membiasakan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Yang ketiga adalah simbol-simbol seperti tata ruang. Misalnya adalah musola di lingkungan kerja. Yang keempat, bahasa yang digunakan setiap anggota organisasi. Bahasa ini digunakan sebagai cara identifikasi anggota terminologi yang khusus dipahami oleh anggota organisasi tersebut. Menurut Robbins, ada 5 fungsi budaya organisasi. Budaya berperan sebagai mekanisme kontrol yang membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi. Budaya juga menstabilkan sistem sosial karena ia memberikan standar yang mengikat perilaku anggota organisasi, yang nantinya juga akan berdampak pada lingkungan sekitar. Ketiga, budaya memfasilitasi timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih besar dari kepentingan diri individu. Yang keempat adalah budaya memberi identitas pada setiap anggota organisasi. Dan yang kelima, budaya berperan sebagai batas yang membedakan antar satu organisasi dengan organisasi lainnya, sehingga setiap organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dan kebudayaan organisasi yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, atau dia memiliki jabatan untuk memimpin orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini. Kepemimpinan sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah, karena ia pemimpin yang holistik, accepted, dan proven. 1. Holistik, karena beliau adalah pemimpin yang mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang. 2. Kepemimpinan accepted, karena diakui sifat kepemimpinannya oleh banyak orang. 3. Kepemimpinan proven, karena sudah terbukti sejak lebih dari 15 abad yang lalu hingga saat ini masih relevan diterapkan. Menurut Antonio, model kepemimpinan Rasulullah tidak hanya mengenai agama saja, tetapi semua hal dimulai dari kemiliteran, sistem hukum, pendidikan, sosial dan politik, dakwah, keluarga, bisnis, dan pengembangan diri. Dalam hal ini, semua mengarah pada satu hal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah lebih diutamakan tanpa meninggalkan itu semua.
Prinsip kepemimpinan dalam konsep Islam. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik. Prinsip yang kedua, prinsip tauhid. Pemimpin tidak hanya melaksanakan tugasnya, tetapi juga melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ketiga, prinsip musyawarah. Untuk menentukan suatu keputusan penting, hal ini pemimpin harus bisa mengambil musyawarah dengan anggotanya agar keputusan yang diambil tidak keputusan yang sepihak. Yang keempat, prinsip adil. Misal dalam perusahaan, pemimpin tidak boleh membeda-bedakan karyawannya dan memberikan gaji setara dengan jabatannya. Karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, setia. Pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terikat pada tujuan. Yang ketiga, menjunjung tinggi syariah dan akhlak Islam. Yang keempat, memegang teguh amanah. Yang kelima, memiliki sifat tidak sombong. Keenam, disiplin, konsisten dan konsekuen. Yang ketujuh, cerdas atau fatonah. Kedelapan, terbuka atau bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain. Yang kesembilan, keikhlasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Di sini saya akan mengambil satu contoh kasus yang berasal dari BSM Lok Sumawe. Pada tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan Juni, BSM Lok Sumawe mengalami satu kasus pencurian senilai 19 juta rupiah dari uang kasnya. Awal mulanya, kasus pencurian ini ditangani oleh HRD-nya. HRD langsung mengadakan pengecekan dan penggeledahan setelah diketahui adanya uang kas yang hilang. Akan tetapi hasilnya nihil. Kemudian tanpa menunggu lama, HRD langsung melaporkan kasus pencurian ini kepada Polres Lok Sumawe untuk diselidiki lebih lanjut. Akhirnya setelah 1 minggu diadakan penyelidikan, ditetapkanlah satu orang tersangka, yaitu dengan inisial AS. AS sendiri merupakan seorang pegawai dari BSM Lok Sumawe tersendiri. Dia merupakan pegawai yang telah bekerja selama kurang lebih 1 tahun di bagian back office. Nah, HRD dan teman-teman sejawatnya yang mengetahui bahwa AS ditetapkan sebagai tersangka sangat kaget dan syok karena diketahui bahwa AS ini merupakan pribadi yang baik, bahkan sering mendapatkan pujian dari HRD. Di mata teman-teman sejawatnya, AS merupakan sosok yang pendiam, tapi di balik sifatnya yang pendiam, dia merupakan pegawai yang rajin dan disiplin. Polres Lok Sumawe menetapkan AS sebagai tersangka atas beberapa hal. Di antaranya, setelah diketahui adanya uang kas yang hilang, AS sempat tidak masuk kerja dan melarikan diri ke Langkat, Sumatera Utara. Sehingga Polres Lok Sumawe curiga dan menyelidikinya, sehingga ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Para HRD dan teman-temannya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh AS. Dan belakangan ini diketahui bahwa motif pencurian yang dilakukan oleh AS yaitu karena dia sedang terlilit hutang dan terpaksa melakukan pencurian tersebut. Walau bagaimanapun juga, yang dilakukan oleh AS merupakan sesuatu yang sangat mengecewakan dan merugikan beberapa pihak. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kamu, jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.